Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah jumpa lagi di video kali ini bincang-bincang tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025. Insya Allah diskusi kita pada saat ini yaitu kita akan coba membahas tentang audit internal untuk lebih melengkapi diskusi kita atau bincang-bincang kita video yang beberapa saat yang lalu, yaitu juga tentang audit internal. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita telah banyak memahami bahwa audit merupakan persyaratan untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi, di mana telah ditetapkan bahwa laboratorium harus merencanakan atau membuat program audit internal terhadap sistem mutu berbasis ISO 17025. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam klausul ISO 17025 audit internal ada pada klausul 8.8. Sebelum kita membahas audit internal, mungkin perlu kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesuai dengan konsensus ISO dan kebijakan KAN, laboratorium wajib melakukan audit internal terhadap sistem mutunya minimal 1 kali sebelum melaksanakan pendaftaran. Ini kebijakan KAN. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu tujuan audit internal? Secara umum tujuan audit internal itu ada 2. Yang pertama, as a tools to improve. Jadi audit itu sebagai sarana atau sebagai jambatan untuk melakukan improvement atau perbaikan, peningkatan. Sebab sebagaimana kita pahami bahwa tidak ada sistem mutu yang ideal, yang sempurna. Maka perlu diaudit, tujuannya untuk melakukan improvement. Tujuan yang kedua adalah untuk lebih meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Sebab juga kita telah pahami bahwa tujuan akhir daripada penerapan ISO 17025 adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Kita melakukan audit dalam rangka untuk peningkatan sistem mutu dan untuk meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Nah, Bapak Ibu sekalian, audit internal secara umum dalam suatu proses persiapan akreditasi ada pada bagian-bagian akhir sebelum kita melakukan pendaftaran. Yang pertama, secara umum kita melakukan implementasi terhadap sistem mutu kita berbasis ISO 17025, mulai daripada pengelolaan sampel atau barang yang dikalibrasi, kemudian menerapkan jaminan mutu, kemudian melaksanakan validasi atau verifikasi metode uji, dan melaksanakan kalibrasi alat, melaksanakan uji kinerja alat, menerapkan jaminan mutu hasil pengujian atau jaminan mutu hasil kalibrasi, melakukan identifikasi risiko, kemudian melakukan uji banding atau uji profesiensi, kemudian melakukan survei kepuasan pelanggan. Nah, dari sekian banyak implementasi ISO ini, jika sudah selesai sampai kepada tahap pembuatan laporannya, maka akhir-akhir daripada implementasi ISO kita melaksanakan audit. Nah, apa saja skop audit internal menurut ISO 17025? Yang pertama, skop yang pertama adalah kita melakukan audit terhadap semua persyaratan ISO 17025. Mulai daripada persyaratan general, struktural, sumber daya, persyaratan proses, dan yang kelima adalah persyaratan manajemen. Apa yang kita audit? Yang pertama, kita mengaudit dokumennya, dokumentasinya, kemudian kita mengaudit implementasi terhadap 5 persyaratan tersebut, kemudian yang terakhir kita mengaudit bukti-bukti penerapannya. Itu yang pertama, yaitu tentang skop audit internal. Kemudian kita mengaudit juga implementasi ISO yang berkaitan dengan ruang lingkup. Ruang lingkup baik itu ruang lingkup yang untuk laboratorium pengujian ataupun ruang lingkup untuk laboratorium kalibrasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang menarik juga di ISO 19011
kita diminta untuk melakukan audit berbasis risiko. Disebutkan bahwa pendekatan berbasis risiko harus secara substansial mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit untuk memastikan bahwa audit difokuskan pada hal-hal yang signifikan. Jadi melaksanakan audit berbasis risiko ditujukan atau difokuskan pada hal-hal yang signifikan bagi auditi, bagi yang diaudit. Jadi kita sebagai seorang auditor internal memfokuskan risiko terhadap auditi. Nah, kalau kita ingat secara umum bahwa apa saja pekerjaan auditi di laboratorium, baik itu laboratorium pengujian maupun laboratorium kalibrasi, secara umum ada 4. Ada 4 ini menjadi sumber risiko yang harus kita audit sesuai dengan konsensus ISO 19011. Fokus identifikasi risiko yang kita audit adalah tentu saja di lapangan, yaitu sampling. Kita audit bagaimana kompetensi auditi terhadap proses pengambilan sampel. Kemudian kita mengaudit proses transportasi sampel dari lapangan menuju ke laboratorium. Kemudian kita mengaudit proses registrasi sampel atau pendaftaran sampel. Yang terakhir kita mengaudit proses pelaksanaan pengujian atau kalibrasi di laboratorium. Nah, tentu saja masing-masing ini perlu kita mengidentifikasi resikonya. Risiko sampling apa yang perlu kita audit. Misalnya tentang penempatan lokasi dan titik sampling untuk laboratorium pengujian. Kemudian kompetensi petugas pengambil contoh. Kemudian proses transportasi sampel, apakah sampel itu mengalami perubahan fisika, kimia, atau mikrobiologi selama dalam perjalanan. Kemudian kita identifikasi risiko auditi di bagian registrasi sampel. Kemudian kita mengidentifikasi risiko di laboratorium, mulai daripada peralatannya, kontaminasinya, kemudian penerapan jaminan mutunya, kemudian metodenya, kemudian ruangannya, dan seterusnya. Jadi seorang auditor internal, Bapak Ibu sekalian, diminta mampu mengidentifikasi risiko yang signifikan. Yang signifikan artinya yang utama bisa memberikan risiko terhadap penerapan sistem mutu. Ya. Tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian mempersiapkan kompetensi seorang auditor, baik itu sebagai auditor individu atau tunggal maupun auditor tim, auditor internal dalam bentuk tim. Kenapa Bapak Ibu sekalian ini penting? Karena sudah kami sampaikan di video-video sebelumnya bahwa auditor internal Anda itu lebih berharga dibandingkan dengan auditor eksternal. Lebih berharga terhadap bisnis Anda dibandingkan dengan auditor eksternal. Kenapa? Karena dengan kompetensi seorang auditor internal, kita bisa melakukan improvement, perbaikan. Dengan kompetensi seorang auditor internal, kita bisa melakukan atau lebih meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, audit internal ini menjadi sesuatu yang signifikan, sesuatu yang urgen bagi laboratorium sebelum dilakukan asesmen oleh asesor dari KAN. Karena apa? Karena menurut kami audit internal adalah bayang-bayang asesmen. Jika kita telah familiar atau telah menguasai audit internal, kita telah paham dengan pelaksanaan audit internal, maka pada saat kita menerima tim asesor dari KAN, maka kita sudah terbiasa. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, di dalam melaksanakan audit internal pasti ada NC, non-conformities. Nah, menurut kebijakan KAN, termasuk konsensus ISO, NC atau non-conformities tersebut kita perlu melakukan identifikasi, mencari akar penyebab kesalahan. Dengan dasar akar penyebab kesalahan tersebut, kita melakukan tindakan perbaikan atau corrective action. Kemudian kita juga melakukan preventive action, pencegahan.
Setelah itu kita laporkan. Dan telah kami sampaikan atau telah kami singgung di video-video sebelumnya bahwa menurut kami bagus jika laporan audit internal dibuat dalam bentuk 2 buku. Buku pertama adalah tentang pelaksanaan audit internalnya itu sendiri. Buku kedua adalah laporan tindakan perbaikannya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian bincang-bincang singkat kita tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi topik audit internal berbasis ISO 17025 dan juga sedikit kita singgung audit internal berbasis resiko. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sangat penting bagi seorang auditor internal untuk mampu mengidentifikasi risiko-risiko terjadinya kesalahan. Tujuannya adalah dalam rangka untuk melakukan improvement. Demikian Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang singkat kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan, berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.